anjir, mata uang udah kalah sama Malaysia, ini juga kalah lagi sama Malaysia. Sedangkan paspor Indonesia di kawasan Asia Tenggara berada pada peringkat ke-6 di bawah Timur Leste dan Brunei Darussalam. Di bawah Timur Leste. Kalau kita selama ini disuguhkan dengan fakta-fakta bahwa Indonesia kalah dari Malaysia, dari berbagai bidang, itu udah biasa ya. Tetapi kalau kalah dari Timor Leste, ini kan cukup mengejutkan ya. Kok bisa? Jangankan Malaysia, Der. Dulu tuh Timor Leste, waktu lepas apa nggak dibilang, biarin ntar belum tentu survive. Ternyata di tahun 2025, ini paspor mereka lebih powerful dibanding negara yang jajah mereka. Indonesia sudah merdeka 80 tahun, bisa kalah sama Timor Leste yang baru merdeka 23 tahun. Udahlah, kita udah nggak selevel sama Malaysia. Iya, dulu emang aku nggak suka karena mereka suka ngeklaim budaya Indo, tapi mereka sekarang lebih maju realistis. Lah, Indo masih dukun-dukunan, memelihara koruptor, bahkan pemerintahannya aja banyakkan koruptor, makan duit haram. Makanya kadang heran sama orang yang nyari ribut sama orang Malay. Mereka tuh pemerintahannya di atas kita, woi. Harusnya kita malu anjing punya pemerintah lemah kelemar kemir gini. Aduh, pemerintah kelemar kemir ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan diberkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan membahas tentang fakta yang lumayan menarik, yang mana fakta ini cukup mengejutkan netizen Indonesia. Ya, kalau selama ini kita disuguhkan dengan fakta bahwa Indonesia ini kalah dari berbagai bidang daripada Malaysia, itu sudah hal biasa. Tetapi kalau Indonesia kalah dari Timor Leste, itu betul-betul luar biasa. Yang mana Timor Leste ini baru beberapa tahun saja lepas dari Indonesia, merdeka dari Indonesia, kurang lebih sekitar 23 atau 24 tahun yang lalu. Timor Leste merdeka daripada Indonesia. Boleh dikatakan masih anak-anak lah ya, masih remaja. Tetapi Timor Leste sudah melampaui Indonesia. Apa yang dilampaui Timor Leste daripada Indonesia? Ya, kekuatan paspornya. Ya, kalau kita bicara kekuatan paspor, sudah tentu paspor Indonesia kalah daripada Malaysia. Itu sudah fakta, itu sudah kita ketahui sejak lama. Tetapi kalau kalah dari Timor Leste, ini kan cukup mengejutkan ya. Kok bisa? Nanti kita akan tonton videonya bersama-sama. Dan nanti saya juga akan membacakan komen-komen netizen terkait fakta ini. Bagaimana reaksi mereka? Bagaimana reaksi netizen melihat fakta bahwa paspor Indonesia kalah jauh daripada paspor Malaysia dari segi kekuatannya, kemudian ditambah lagi kalah dari Timor Leste. Bagaimana nanti respon atau komen dari netizen Indonesia? Nanti saya akan bacakan di akhir-akhir video, makanya tonton video ini hingga selesai. Oke, sekarang kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Tepat pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM merilis desain baru paspor Indonesia. Merilis desain baru. Sebelumnya paspor Indonesia berwarna hijau, dan pada 17 Agustus 2024, Kemenkumham meluncurkan desain baru paspor Indonesia, yakni berwarna merah. Desain terbaru paspor ini mengusung tema-tema budaya Nusantara, meski baru saja diluncurkan pada Sabtu lalu. Namun rencananya paspor merah ini akan mulai beredar pada 17 Agustus 2025. Berarti beberapa bulan lagi ya. Selain desainnya yang unik, paspor baru juga dilengkapi dengan teknologi pengamanan terkini yang sudah mutakhir. Meski telah dilengkapi teknologi pengamanan, namun seberapa kuatkah paspor baru Indonesia tersebut? Ya, seberapa kuat paspor terbaru Indonesia sekarang, ranking dan kekuatan paspor Indonesia. Menurut The Passport Index per Selasa 20 Agustus 2024, kekuatan paspor Indonesia berada di peringkat 57 di dunia. 57 dengan di dunia, rincian ya? 49 negara bebas visa, 42 negara visa kedatangan, dan 107 negara yang membutuhkan visa. Sementara paspor terkuat di Asia dan dunia dipegang oleh Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Di sisi lain, untuk wilayah Asia Tenggara, paspor terkuat dimiliki oleh Singapura. Singapura tentu dengan ya. rincian 138 negara bebas visa, 36 memerlukan visa kedatangan, dan 24 membutuhkan visa. Sedangkan paspor Indonesia di kawasan Asia Tenggara
berada pada peringkat ke-6 di bawah Timur Leste dan Brunei Di bawah Darussalam. Timur Leste. Berikut daftar peringkat kekuatan paspor di Peringkat wilayah ke-6 lagi ya. ASEAN. Peringkat kekuatan paspor di Asia Tenggara: 1 Singapura, 2 Malaysia. Malaysia nomor 2, nomor 3 Brunei, nomor 4 Timur Leste, ternyata nomor 4 Timur Leste. Kemudian Thailand. Lalu apa yang membuat Di paspor atasnya suatu Thailand ya, negara Indonesia dianggap nomor lemah 6, atau kuat? Filipina tadi. Kekuatan paspor suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, hubungan timbal balik suatu negara dengan negara lain, seperti pemberian akses bebas visa kepada suatu negara yang menandakan adanya hubungan baik antara kedua negara bersangkutan. Selain itu, faktor jumlah penduduk juga turut mempengaruhi Ya, faktor kekuatan jumlah suatu penduduk. paspor. Lalu faktor keamanan negara juga dapat memengaruhi banyaknya akses bebas visa yang diperoleh negara lain. Ya, itulah fakta tentang paspor Indonesia yang kalah dari Timur Leste. Kalau kita selama ini disuguhkan dengan fakta-fakta bahwa Indonesia kalah dari Malaysia, dari berbagai bidang, itu udah biasa ya. Ya udah biasa Indonesia kalah dari Malaysia. Baik itu kalah dari segi kesehatan, kalah dari segi pendidikan, kalah dari segi ekonomi, kalah dari segi SDM-nya. Itu udah biasa, itu sudah biasa ya bagi warga negara Indonesia yang mempunyai pemikiran terbuka. Tetapi bagi mereka yang mempunyai pemikiran sempit tidak biasa, karena mereka merasa bahwa Indonesia masih berada di atasnya Malaysia. Itu untuk menghibur dirinya sendiri ya. Tapi faktanya adalah dari segala sisi, hampir dari segala sisi, Indonesia masih jauh di bawahnya Malaysia. Ini fakta. Tapi kali ini, fakta ini mengatakan bahwa Indonesia kalah dari Timor Leste yang baru merdeka beberapa puluh tahun aja. Kalau tidak salah, 23 atau 24 tahun yang lalu ya. Timor Leste merdeka dari Indonesia. Tetapi kekuatan paspornya ternyata di atasnya kekuatan paspor Indonesia. Kok bisa kan begitu ya? Bahkan tadi juga mengalahkan Thailand ya. Ternyata Timor Leste ada di posisi nomor 4 setelahnya Brunei Darussalam. Di atasnya nomor 2 ada Malaysia, pertama sudah tentu Singapura. Wow, selama ini netizen Indonesia menyepelekan Timor Leste, tapi diam-diam, senyap-senyap dia mengalahkan Indonesia, paspornya, kekuatan paspornya. Itu artinya Timor Leste itu lebih mendapatkan kepercayaan lebih besar daripada dunia internasional di mata dunia dibanding Indonesia. Oh ya, ada fakta menarik tentang Timor Leste yang mana katanya di sana itu tidak ada tukang parkir alias bebas parkir. Boleh parkir di mana saja, kecuali di bandara katanya. Oke, seperti ini videonya. Asal kalian tahu, kalau di Timur Leste itu nggak ada tukang parkir. Bahkan kalian mau parkir di pinggir jalan ataupun di mall kayak gini, kalian nggak perlu bayar parkir kecuali di bandara. Nggak cuma tukang parkir doang ya, tapi kalau kalian di persimpangan nggak ada yang atur-atur jalan kayak di kita gitu ya, kecuali ke polisi gitu. Jadi di sini tuh bebas parkir dan ya kalian bisa parkir di mana aja asal sesuai aturan. Dan itu gratis tanpa bayar parkir. Jadi nggak ada tukang parkir ya, mau di mana aja. Kalau tidak ada tukang parkir, artinya boleh dikatakan kemungkinan besar di sana tidak ada parkir liar, tidak ada tukang parkir liar yang suka tiba-tiba datang ke kita minta duit. Seperti di Indonesia yang meresahkan rakyat Indonesia, si tukang parkir liar ini, yang tiba-tiba datang ke kita untuk minta duit. Itu menandakan kalau tidak ada tukang parkir artinya di sana tuh aman. Risiko kehilangan itu kecil sekali. Artinya kalau risiko kehilangan itu kecil, boleh dikatakan di sana itu aman karena rakyatnya mungkin patuh undang-undang, disiplin undang-undang, suka diatur. Kalau mereka mudah diatur, disiplin undang-undang artinya di sana itu tertib. Kalau tertib artinya di sana aman. Kalau sudah dikatakan aman, artinya tingkat kriminal di negara itu rendah sekali. Dan ini dunia melihat, jika suatu negara tingkat kriminalnya rendah, itu dunia juga melihat. Dan ini juga yang mempengaruhi paspor Timor Leste itu kuat dan lebih kuat daripada Indonesia. Yang mana di Indonesia ini hampir setiap hari itu kita dikasih berita-berita tentang tindakan kriminal, kejahatan, pelanggaran di sana sini. Ini yang membuat citra Indonesia ini tingkat kriminalnya di mata luar itu tinggi, sehingga ini juga yang mempengaruhi paspor kita itu lemah di mata dunia. Karena
apabila suatu negara tingkat kriminalnya tinggi, artinya rakyatnya itu tidak patuh undang-undang, susah diatur, tidak tertib. Kalau masyarakat kita di negara kita seperti ini, maka pelanggaran-pelanggaran itu juga tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan di negara orang. Ya, yang mana akan suka melanggar, akan suka membuat tindakan kriminal di negara orang, atau bahkan suka menjadi warga atau pendatang ilegal di negara orang, atau overstay. Isu-isu seperti ini yang dapat mempengaruhi paspor kita itu lemah di mata dunia. Oke, sebetulnya apa sih yang mempengaruhi kekuatan paspor suatu negara di mata dunia? Nah, di sini saya terjumpa satu artikel, yang mana artikel ini dimuat oleh tempo.com. Tajuk dari artikel ini adalah cara negara bisa menaikkan peringkat paspor. Indonesia masih di urutan ke-70. Wow, ternyata Indonesia kekuatan paspornya, peringkatnya itu urutan ke-70 di dunia. Tadi dalam video itu dikatakan 54 kalau tidak salah ya. Itu mungkin data yang lama. Ini data terbaru 2025, peringkat kekuatan paspor Indonesia itu berada di urutan 70. Wow. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan suatu paspor. Peringkat paspor suatu negara mencerminkan seberapa bebas warganya dapat bepergian ke luar negeri tanpa perlu visa atau dengan kemudahan visa saat kedatangan. Semakin tinggi peringkat paspor, semakin luas akses yang dimiliki pemegangnya untuk memasuki berbagai negara tanpa hambatan administratif yang rumit. Faktor-faktor seperti hubungan diplomatik, perjanjian bilateral, serta stabilitas ekonomi dan politik berperan penting dalam menentukan kekuatan paspor suatu negara. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan paspor suatu negara. Yang pertama, hubungan diplomatik, kemudian perjanjian bilateral. Yang ketiga, kestabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dan ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu populasi atau jumlah penduduk satu negara. Semakin besar jumlah penduduk satu negara, maka semakin besar kemungkinan rakyat di negara itu melakukan pelanggaran di negara orang. Bisa saja mereka overstay atau masuk secara ilegal. Itulah salah satu yang mempengaruhi kekuatan paspor suatu negara. Nah, tentang rakyat Indonesia menjadi TKI ilegal di negara orang atau menjadi pendatang ilegal di negara orang, ini kan sudah menjadi isu umum gitu ya. Ini sudah menjadi biasa, berita biasa di mancanegara. Inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa paspor Indonesia lemah di mata dunia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Timur Leste. Oke, selanjutnya kita akan membacakan satu postingan di Twitter, yang mana ini juga membahas terkait visa. Visa itu kalah dari Malaysia, termasuk Timur Leste. Oke, seperti apa postingannya? Nah, begini postingannya ya. Paspor paling powerful dari negara di Asia Tenggara. Ya, di sini menampilkan 6 paspor, yang mana captionnya adalah, "Jir, mata uang udah kalah sama Malaysia, ini juga kalah lagi sama Malaysia." Maksudnya, uang kita, rupiah itu udah kalah dari ringgit, ditambah lagi kalah dari Malaysia soal kekuatan paspornya. Kira-kira begitulah maksudnya. Nah, di sini ditunjukkan 6 paspor negara di Asia Tenggara. Yang pertama Singapura, yang paling powerful. Kemudian Malaysia. Malaysia nomor 2 ya. Ada 183 negara bebas visa. Kemudian ada Brunei. Kemudian ada Timor Leste. Timor Leste nomor 4, saudara. Dengan bebas visa 97 negara. Kemudian nomor 5 Thailand. 82 negara, dan nomor 6 Indonesia dengan bebas visa 76 negara. Hanya 76 negara Indonesia bebas visa. Masih lumayan banyak ya selisihnya dengan Timur Leste, apalagi dengan Malaysia. Selisih 100 lebih ya. Aduh, lemah sekali ya paspor kita. Oke, seperti apa komen-komen netizen melihat fakta ini? Komen-komen netizen di Twitter atau di X, yang mana netizen-netizen di Twitter atau di X ini dia tuh lebih kritis dan lebih terbuka terhadap fakta-fakta yang ada. Artinya boleh saya katakan netizen yang ada di X ini boleh dikatakan ber-SDM tinggi. Kita tahu sendiri ya bagaimana pemikiran orang yang ber-SDM tinggi. Oke, kata gua mah bubar aja lah Indonesia. Aduh, pesimis nih ya. Der, kalau mau banggain Indonesia di level ASEAN, kita cuma punya timnas kita yang jago itu. Sisanya kayak tai semua. Makanya kadang heran sama orang yang nyari ribut sama orang Malay. Mereka tuh pemerintahannya di atas kita, woi. Harusnya kita malu anjing punya pemerintah lemah, kelemar, kelemir gini. Aduh, pemerintah kelemar, kelemir ya.
Makanya sekarang kalau Indonesia dijelekin Malaysia, ya udahlah, emang dah bener bobrok, termasuk pemerintahannya yang kerja kagak becus, sukanya bikin menderita rakyat doang. Banyak faktor yang mempengaruhi Der, selain karena mereka masuk Commonwealth, negara persemakmuran ya. Malaysia punya universitas peringkat 60, Malaysia University, Malaya University. Jadi ya jadinya banyak orang dari luar belajar ke sana, sedangkan Indonesia UI aja peringkat 300-an. Wow. Padahal University Indonesia ini adalah salah satu university terbaik di Indonesia, tapi masuk 300 di tingkat global. Jangankan Malaysia, Der, dulu tuh Timor Leste waktu lepas apa nggak dibilang, biarin ntar belum tentu survive. Ternyata di tahun 2025 ini paspor mereka lebih powerful dibanding negara yang jajah mereka. Ngarap apa sih sama negara? Yang penting beribadah aman pun sudah alhamdulillah. Sekarang lihat uang 999 M, 999 juta udah biasa aja, padahal nggak pernah megang atau punya. Ya, karena ternyata ada yang korupsi lebih gila dari hitungan miliaran atau jutaan. Ya, korupsi triliunan, ratusan triliunan. Jadi nggak kaget ya. Indonesia sudah merdeka 80 tahun, bisa kalah sama Timor Leste yang baru merdeka 23 tahun. Ya, boleh dikatakan Timor Leste ini masih anak-anak ya. Udahlah, kita udah nggak selevel sama Malaysia. Iya, dulu emang aku nggak suka karena mereka suka ngeklaim budaya Indo, tapi mereka sekarang lebih maju realistis. Nah, Indo masih dukun-dukunan, memelihara koruptor, bahkan pemerintahannya aja banyakkan koruptor, makan duit haram. Selamanya akan gue kutuk semua pejabat korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia ini. Benar-benar negara terbelakang. Kalau lihat ke luar negeri rasanya kayak mereka udah hidup 10 sampai 20 tahun lebih maju. Tapi kayaknya enggak deh, mereka emang hidup di era sekarang. Untuk saat ini yang kita menang daripada Malaysia cuma di masalah sepak bola doang. Itu pun yang cuma di masalah timnas aja. Sama mungkin dunia entertainment kita. Selain itu, ya rata-rata kalah sama Malaysia dari masalah pendidikan, kesehatan, gaji, ruang pekerjaan, dan lain-lain. Hanya Indonesia yang merasakan mereka mendunia, sedang negara lain di dunia beranggapan Indonesia merupakan negara kasta rendah. Wow, ya, aduh, nyelekit sekali ya. Ini yang komen netizen Indonesia, tetapi mereka terbuka dengan fakta ini, sehingga keluarlah komen-komen seperti ini. Berbeda kalau yang menonton video ini adalah mereka yang punya pemikiran di luar nalar atau boleh dikatakan SDM rendah, maka komen-komen yang keluar adalah komen-komen yang tidak terima bahkan menghujat fakta ini. Ya, netizen Indonesia yang ber-SDM tinggi maka akan terima dengan fakta-fakta seperti ini dan akan menyalahkan Indonesia. Tetapi netizen yang ber-SDM rendah tidak akan terima dengan fakta-fakta seperti ini. Yang mereka mau adalah narasi-narasi Indonesia di atasnya Malaysia dari segala hal. Tidak terima dengan fakta yang ada. Itulah pemikiran-pemikiran SDM rendah, berbeda dengan pemikiran netizen yang ber-SDM tinggi. Seperti tadi contohnya. Oke, apapun itu, semoga Indonesia boleh memperkuat paspor kita di mata dunia sehingga boleh bebas visa di berbagai negara, bahkan bisa melebihi Malaysia ya. Nah, mungkin cukup sekian konten pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.